induan yang sampai berbulan-bulan itu mogok bertelur. Itu gimana cara solusi dan jalan keluarnya. Jadi buat sampean yang mengalami hal serupa nggak usah terlalu khawatir bos. Intinya itu gini, ini yang seperti kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe ya bos. Mari kita berteman dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sampean juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bos, kali ini kita akan bersharing tentang induan. Jadi permasalahannya itu gini bos, ini sebenarnya banyak juga dialami oleh beberapa rekan peternak, juga sahabat baper ya, tentang induan yang sampai berbulan-bulan itu nggak nelor-nelor. Wah, ini sampean pasti pernah ngalamin kan bos. Di antara sampean pasti ada yang pernah mengalami ini, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 6 bulan itu sejak terakhir induannya nelor itu sampai 6 bulan berikutnya nggak pernah nelor-nelor lagi. Nah ini masalah sebenarnya bos. Nah tapi sebelum kita masuk ke permasalahannya, ini kebetulan nih ada 2 nih, alhamdulillah bos, saya juga mengalami permasalahan serupa. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan ya, hampir 4 bulanan induan saya ini pada mogok nelor ya, pada mogok nelor. Jadi saya awalnya juga bingung ya. Jadi saya ada total sekitar 8 ya, kurang lebih 8 ekor induan. 8-8-nya ini nggak ada yang nelor bos ya. 8-8-nya ini nggak ada yang nelor setelah hampir 4 bulan ya. Tentunya sampean juga bingung kan. Nah ini membuktikan alhamdulillah sudah ada yang nelor. Di sini saya pakai 1 petarangan untuk 7 induan, dan 2 induan ini sudah dalam proses mengeram. Nah karena dia ngeram kan, telurnya saya ambilin. Jadi mau nggak mau saya kurung, karena khawatirnya nanti yang lain mau pakai petarangan untuk nelor nggak bisa, karena ada mereka ini yang ngeram gitu kan. Nah sampai hari ini sudah 2 hari saya kurung di sini karena ngeram ya, tapi nggak ada nelor. Nggak apa-apa, kita hilangin stresnya dulu. Ini yang saya lakukan adalah, kalau dia panas, ini kan kebetulan musim hujan, tapi hari ini kebetulan cerah. Ini biasanya kalau hari cerah bos dimandiin terus dijemur, terus dilakukan selama 3 hari berturut-turut ya, dengan harapan stresnya hilang, kemudian naluri mengeramnya udah hilang, dia bisa cepat masuk ke masa subur lagi dan bertelur lagi. Nah kembali ke permasalahan awal, yaitu induan yang sampai berbulan-bulan itu mogok bertelur. Itu gimana cara solusi dan jalan keluarnya. Jadi buat sampean yang mengalami hal serupa nggak usah terlalu khawatir bos. Intinya itu gini, ini yang seperti kejadian yang saya alami itu 8 induan saya ya, 8 induan dengan 7 yang produktif ya. Itu awalnya ketika pindah dari kandang yang lama ke kandang yang baru, itu saya umbar di sini. Jadi berikut paceknya, pejantannya semua saya umbar di sini. Alhasil setelah kurang lebih 3 bulan di sini itu nggak ada yang nelor. Saya juga nggak tahu kenapa, padahal secara saya perhatikan juga kandang ini cukup nyaman, sirkulasi udara cukup, pencahayaan juga cukup ya, makannya tepat waktu dan nutrisinya juga saya perhatikan. Tapi pada kenyataannya 3 bulan dia di sini, setelah bertelur terakhir itu nggak bertelur lagi. Akhirnya saya coba, karena merasa ini sudah, wah ini bermasalah, akhirnya saya pindah
Ya, jadi ini perlu diketahui bos, dari total 8 indukan yang saya punya, itu satu yang di sana yang hitam itu sengaja saya tidak lepas keluar karena dia dibully sama yang lain. Ya, jadi biar aja dia di dalam. Jadi yang saya lakukan untuk memecahkan solusinya, kemarin saya masukkan ke sini 1 pacek 2 betina ya. Jadi betinanya yang BK di sana itu ya, BK yang merah di sana itu, nah yang di sana itu yang saya kurung dengan ini, mereka berdua ini. Karena apa? Karena perbedaan usianya sama-sama dewasa. Nah ini juga nanti saya bahas di video berikutnya ya bos, tentang bagaimana menyatukan indukan agar tidak saling tarung atau akur lah dalam satu kandang koloni. Nah kemudian yang ini, yang muda-muda ini termasuk yang di sana, kemudian ditambah yang putih di sana itu saya satukan dengan yang jantan. Nah jantan yang putih itu tuh. Kemudian yang itu, yang bujang ini sebenarnya udah bukan bujang, sudah punya anakan juga dia. Itu saya satukan dengan yang di dalam tadi, yang hitam. Nah jadi setelah saya coba 2 minggu, hasilnya juga sama ya, hasilnya juga sama. Jadi saya coba solusi terakhir, saya umbar ya. Jadi saya umbar seperti ini. Nah mungkin ya bos, hasil dari pengamatan saya kemarin kan waktu di kandang lama, di video-video yang terdahulu sekali bakal beternak, itu kandang kita adalah kandang semi umbaran, yang boleh dikata dia masih bebas untuk eker-eker atau apa ya, dia lebih plong lah. Begitu masuk di kandang sebelah sana, dia mulai ada tingkat stressing atau semacam apa ya, kalau boleh dibilang itu stres lah pokoknya. Akhirnya dia mogok bertelur dan sama sekali nggak mau nelur. Bahkan yang parahnya, paceknya pun sudah nggak mau ngawini gitu loh ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya umbar seperti ini, dan alhamdulillah sudah sejak 10 hari yang lalu produksi telur saya dapat itu dari 7 indukan yang saya umbar. Saya dapatnya sekitar awal-awal itu sekitar 4-5 butir telur, dan sampai saat ini ya, ini kan 2 udah selesai nih, udah angkrem nih. Tapi saya pisah, saya nggak biarkan ngeram karena saya mau masukkan mesin tetas. Jadi tersisa 5 lagi yang produksi, yang masih bertelur, dan saya masih dapat 3-4 butir telur per hari. Berarti ada sekitar 1-2 indukan yang yang prei dalam setiap harinya. Ini termasuk angka yang cukup bagus ya, angka yang cukup bagus dari indukan-indukan baru ya. Sebenarnya ini baru periode kedua ini bos, tapi alhamdulillah produksinya bagus, telurnya juga besar-besar dan berasal dari pacek yang juga dewasa. Nah jadi seperti itu ya bos. Kalau umpamanya nih sampean juga mengalami hal serupa, bisa jadi kandang sampean itu kurang nyaman, atau bisa jadi juga itu masih ada tingkat stres. Jadi tingkat stresnya itu ketika dia mengeram di periode sebelumnya itu belum hilang. Jadi apa saja yang perlu sampean lakukan? Yang pertama sekali yang perlu sampean perhatikan adalah nutrisi pakan. Jadi nutrisi pakannya dulu sampean benahi, sampean perhatikan. Yang pastinya dia butuh seperti konsentrat ya, pur. Kalau ini kan saya buat komposisi pakan murah seperti yang saya rilis sebelumnya, tentang komposisi pakan murah dan menyehatkan, dengan komposisi yaitu dedak, ampas tahu, kemudian ampas jamu, saya berikan BR1 ya, kemudian saya berikan ramuan jamu-jamuan, dan terakhir saya berikan sayuran hijau. Dan alhamdulillah produksi telur lancar ya. Kedua yang perlu sampai perhatikan itu adalah dari sisi kesehatannya. Ini penting sekali, dan ini berkaitan dengan sanitasi dan biosecurity kandang. Kalau kandang sampean itu kurang nyaman bagi saya, amonia naik, otomatis kesehatan ayam akan terganggu. Kalau kesehatan ayam terganggu, otomatis indukan sampean bakalan mogok bertelur. Kemudian yang ketiga, sampean perhatikan
kandang itu sudah nyaman nggak buat si ayam. Nah kalau saya pertama ya seperti cerita saya tadi, kandang ayam saya itu saya taruh di induan terus taruh di dalam selama 3 bulan nggak nelor, saya pindah lagi ke sini nggak nelor lagi selama 2 minggu ya, dan alhamdulillah setelah saya umbar dia mulai bertelur. Nah jadi ini yang perlu diperhatikan. Tetapi nih bos, yang keempat sebagai catatan, ini konteks yang saya jelaskan tadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, mungkin berbeda dengan pengalaman sampean, tetapi bisa jadi ini sampean bisa aplikasikan juga. Nah kemudian lagi ini juga tidak bisa diaplikasikan pada ayam petelur. Kenapa? Karena ayam petelur itu bos, dia sangat kompleks, jadi berubah sedikit saja pada komposisi pakan otomatis dia tidak akan bertelur ya. Ini yang perlu sampean perhatikan. Artinya kalau sampean beli pulet ya, pulet petelur dan dia sudah mulai produksi, sampean kudu perhatikan itu komposisi pakan sejak awal, jadi jangan berubah ya. Kalau umpamanya sampean mau mereduksi penggunaan pakan ya reduksinya dari awal, jangan setelah di pertengahan ketika dia produksi baru sampean mau mereduksi pakan dengan memberikan pakan-pakan alternatif ya. Bisa jadi nanti akan mogok mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan bos, yang rugi sampean ya. Jadi mungkin itu saja bos, sekilas tentang bagaimana mengatasi indukan yang selama berbulan-bulan tidak mau bertelur ya. Semoga menginspirasi dan bisa memecahkan masalah sampean. Di sini kita hanya berbagi. Oke bos, sekian dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.